Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Almustaan. Di sini saya kelas 5E dari mata kuliah Psikologi Positif yang diambil oleh Ibu Koro Ta'ayun. Nah, sebelum saya mulai, di sini saya akan menjelaskan mengenai work life balance. Nah, work life balance sendiri itu adalah kemampuan individu untuk mengelola waktu, energi, prioritas secara efektif untuk mencapai keselarasan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, ini sering digunakan ketika kita beranjak terjun di dunia kerja. Nah, dari unsur work life balance ini ada beberapa unsur. Yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan sendiri itu seperti keseimbangan waktu, seperti mengalokasikan waktu untuk kerja, keluarga, dan kegiatan pribadi. Jadi makanya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi jadwal, membuat jadwal waktu sendiri. Lalu yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan ini sendiri adalah keseimbangan antara tuntutan kerja dan kebutuhan pribadi. Maksudnya kita bisa mengontrol atas tuntutan kita di masa kerja maupun pribadi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan stres dan kecemasan. Nah, ini juga termasuk dari unsur work life balance ya, karena mengelola stres dan kecemasan ini adalah suatu hal yang perlu dilakukan ketika kita terjun di dunia kerja, apalagi di dunia kerja juga banyak tuntutan yang pasti kita akan dapatkan. Lalu yang keempat ada kualitas hubungan dengan keluarga dan teman. Nah, ini juga termasuk unsur work life balance, karena ketika kita bekerja juga ini adalah pasti ada renggang antara keluarga dan teman. Lalu ada waktu untuk diri sendiri, self care atau me time, seperti ya kalau di zaman sekarang itu ini juga untuk kita merefresh mood dan emosi ketika kita setelah mendapat tekanan-tekanan dari pekerjaan. Lalu ada juga keseimbangan antara pekerjaan dan kegiatan lain. Kegiatan lain itu seperti hobi, olahraga. Mungkin kita bisa mengatur waktu ketika kita selesai kerja, kita langsung berolahraga, main dengan bola, nge-gym, dan sebagainya. Nah, untuk manfaat work life balance sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan kinerja. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu keseimbangan antara bekerja dan kehidupan kita pribadi, maka akan tumbuh rasa produktivitas dan kinerja yang lebih baik daripada orang yang lebih ambisius terhadap kerja maupun pribadiannya. Lalu mengurangi stres dan kecemasan. Nah, ini juga termasuk manfaatnya, karena ketika kita bisa mengatur atau mengelola waktu dan menyeimbangkan antara pekerjaan dan lainnya, maka itu akan mengurangi kita dalam stres dan depresi. Lalu ada meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Nah, ini juga termasuk dari manfaatnya, karena ini juga nanti akan mengimbangkan kita waktu pekerjaan. Lalu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga termasuk maksudnya kesehatan fisik dan mental ketika kita bisa mengatur keseimbangan antara hidup dan kerja, kita akan lebih mental kita akan lebih terjaga daripada kita fokus hanya untuk kerja maupun untuk kehidupan pribadi. Yang terakhir ada meningkatkan kepuasan kerja. Nah, maksudnya meningkatkan kepuasan kerja maknanya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan value kita masing-masing. Nah, strategi mencapai work life balance. Strategi untuk mencapai work life balance ini ada beberapa. Yang pertama ada tentukan prioritas. Jadi kita memilih mana dulu yang sekiranya kita gunakan untuk mungkin untuk bekerja atau hal lainnya yang sekiranya lebih penting daripada hal yang akan kita lakukan. Yang kedua ada buat jadwal yang efektif. Nah, ini juga termasuk strategi yang sangat dianjurkan ketika work life balance, karena ketika kita membuat jadwal yang efektif, maka kehidupan kita akan lebih tertata dan lebih efisien daripada kita hanya mengikuti alur saja. Lalu yang ketiga, kembangkan hobi. Ini juga termasuk strategi untuk mencapai work life balance, karena ketika kita mengembangkan hobi, otomatis kita ada tempat untuk menumpahkan semua stres dan juga tekanan-tekanan yang kita alami waktu pekerjaan. Lalu minta bantuan jika diperlukan. Kita bisa meminta ketika kita sudah tidak bisa mengatasi untuk masalah yang kita hadapi ketika kerja atau tuntutan lainnya, kita dapat meminta bantuan baik dari konselor, psikolog, dan lainnya, teman dan keluarga. Lalu ada juga work life balance juga ini ada tantangannya itu ada beberapa, seperti tekanan kerja yang pasti. Yang pertama, karena setiap kita kerja pasti ada tekanan sendiri, baik dari atasan maupun teman maupun rekan. Lalu ada perubahan teknologi. Nah, ketika kita bekerja juga itu pasti ada kayak perubahan teknologi maupun era. Jadi mungkin waktu
kakek kita dulu belum ada komputer, kita udah ada komputer, otomatis kita harus belajar dari belajar mengikuti era sekarang. Lalu keterbatasan waktu, nah ini juga termasuk tantangan dari work life balance, karena uh, waktu kita kan tidak hanya untuk bekerja, jadi ada beberapa waktu di mana kita ada kebutuhan pribadi, keluarga, dan teman. Nah, jadi kita bisa mungkin membuat seperti tadi yang manfaatnya kita membuat jadwal agar kehidupan kita tiap hari lebih efisien daripada menghabiskan waktu untuk kerja dan semacamnya. Nah, kalau ada konflik antara kerja dan kehidupan pribadi, nah ini sering sekali terjadi antara seorang pekerja, karena konfliknya itu tuntutan dari waktu yang waktunya sering bertabrakan antara kerja dan juga kebutuhan pribadi, karena kita tidak bisa mengontrol penuh atas kebutuhan kita, kebutuhan atau jadwal kita, karena ada beberapa hal yang dadakan yang bisa terjadi. Lalu indikator untuk work life balance ini ada beberapa juga teman-teman. Jadi ada indikatornya ada seperti tingkat stres dan kecemasan, lalu ada kepuasan kerja, waktu luang, kualitas tidur yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, ada juga yang terakhir, ada tips untuk mempertahankan work life balance. Work life balance ini gimana cara untuk mempertahankannya? Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama, evaluasi prioritas secara berkala. Jadi kita mengevaluasi tiap hari mengenai prioritas kita untuk jadwal pagi, siang, malam maupun besok ke depannya, karena kalau kita sudah terjadwal itu lebih efisien dan kita lebih tertata, dan juga pasti ada waktu di mana kita sholat daripada kita melakukan sesuai alur. Nah, kedua, buat rencana untuk menghadapi tantangan. Nah, pasti setiap kita kerja atau setiap berarti kita pasti ada tekanan-tekanan. Nah, sebelum kita menghadapi itu pasti kita harus kayak belajar dan juga mencari informasi bagaimana mengatasi tekanan-tekanan baik tekanan kerja, pribadi, keluarga, dan sebagainya. Lalu ada istilah cukup. Nah, ini juga berdampak sekali pada untuk work life balance, karena ketika kita istirahat otomatis kita ada recovery untuk waktu kita untuk recovery baik emosi, mental, dan lainnya. Lalu yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, lakukan aktivitas fisik yang menyenangkan itu banyak artinya, bisa seperti kita hobi kita mungkin olahraga, lalu melakukan hal yang kita suka, mungkin bermain game dan sebagainya. Jadi untuk mencapai work life balance yang sempurna diperlukan waktu dan juga keselarasan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi. Nah, kehidupan pribadi, keluarga, kesehatan, waktu luang, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita mengatur waktu agar seefisien mungkin, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti stres dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi work life balance. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga Ibu Ayun yang sebagai dosen pengamu saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.